Berterima kasihlah dengan benar, tunjuknya di kening Dania. Gadis itu mundur. Bagaimana aku harus berterima kasih lagi kepadamu? Aku kan udah mengucapkan kalimat pujian bertele-tele dengan muatan sindiran tadi. Kamu tidak betul-betul bisa mencerna kata-kata aku barusan kan? Kenapa diam? Dania mengatupkan tangannya, mengumpulkan senyum sejuta watt di bibirnya. Terima kasih suamiku, mobil yang Anda berikan bagus sekali. Saya akan memakainya setiap hari dengan penuh syukur. Itu aja? Saga menyentuh bibirnya sambil menyeringai. Tidak ada hadiah? Hadiah? Maksudnya apa? Jadi dia mau hadiah balasan dariku? Memang apa lagi sih yang kamu butuhkan? Kamu kan udah punya semua. Kamu kan bisa mendapat semua hal hanya dengan menghirup napas saja. Kenapa dia menyentuh bibirnya? Tunggu, dia tidak minta hadiah seperti hadiah yang dia berikan kepadaku waktu itu kan? Hadiah ciuman? Tidak kan? Mana hadiahku? Laki-laki mengisyaratkan kalau dia ingin hadiah menciumnya. Persetan. Dan dia maju menabrakkan bibirnya di bibir laki-laki di hadapannya. Terima kasih atas mobilnya suamiku. Lalu dia mundur ke belakang sampai di bibir tempat tidur. Berani sekali kamu menciumku. Sedang cari-cari kesempatan ya? Berteriak marah tapi lihat senyumnya. Seperti habis makan durian yang dia beli dari hasil pilihan tangannya sendiri. Dan rasanya manis sekali. Puas menjalar di mana-mana, tapi sayangnya Dania tidak melihat. Dia udah masuk ke dalam selimut, menarik kain itu sampai menutupi kepalanya. Aku pasti sudah gila. Kau pasti senang sekali bisa menciumku kan? Saga menendang kaki Dania di bawah selimut. Berani sekali kamu. Dania masih meringkuk, wajahnya merah padam. Lagi-lagi Saga menendang kakinya. Apalagi ya yang bisa kuberikan kepadanya? Melihat wajah merah padamnya malah membuat dia menggemaskan. Matikan lampu sana. Baik suamiku. Dania turun menjatuhkan diri dari bawah selimut, menundukkan mukanya dalam, tidak mau sampai bertatap mata. Setelah lampu semua padam, sekarang dia bisa berjalan dengan kepala tegak. Saga sudah tidur di bawah selimut. Ada banyak bunga bermunculan di sekitar Saga. Wajah tampan itu entah kenapa semakin hari terlihat manusiawi. Wajah dingin dan kaku yang berangsur memudar sedikit demi sedikit membuat dia selayaknya laki-laki yang pantas untuk disukai, dalam artian sebenarnya. Disukai sebagai seorang manusia, bukan hanya dipuja sebagai presiden antar negro. Saga benar-benar udah tidak bisa menatawanya. Wajahnya sampai merah padam karena puas tertawa. Dia memukul kursi beberapa kali, membayangkan wajah Dania semalam. Dia berharap hari tidak pernah pagi. Apa yang membuat Anda tertawa, Tuan Muda? Iseng bertanya, walaupun udah bisa menduga apa yang membuat Saga sesenang itu, kalau bukan tentang Dania. Rahasia. Bahkan Anda bertingkah seperti anak-anak yang sedang jatuh cinta. Mobil sampai di area parkir. Saga turun masih dengan suasana hati yang sangat baik. Saat memasuki lift juga begitu, masih terlihat senyum di bibirnya. Han merasa hari ini semua agenda akan berjalan dengan sangat baik. Semua agenda akan terselesaikan dengan lancar dan tanpa hambatan. Tapi sepertinya kesenangan berakhir dalam sekejap mata, karena ada bom waktu yang kapan aja bisa membuat gedung ini meledak, sedang menunggu mereka di ruangan presiden. 3 staf sekretaris sedang berdiri di depan pintu ruangan presiden Antarna Group. Mereka terlihat sangat tegang, wajah mereka semakin pias saat melihat kedatangan Saga dan sekretarisnya. Tangan mereka udah terlihat gemetar. Kenapa kalian berdiri di depan pintu? Tentu Han yang bicara. Kedatangan mereka udah mengintimidasi, apalagi saat Han membuka mulutnya. Selamat pagi, Tuan. Ucap mereka bersamaan. Han melihat bibir mereka bergetar. Ia menyadari mereka udah melakukan kesalahan besar. Dan tahu kesalahan bukan sekecil apapun di lantai gedung ini tidak akan mudah termaafkan. Nona Helena ada di dalam. Salah satu staf bicara, walaupun takut tetap dia yang harus bicara, karena dia yang paling senior di sini. Mendengar itu sambil menahan geram, Han segera berjalan di depan Saga dan membuka pintu. Benar, gadis cantik itu sedang duduk dengan elegan di sofa.
Dia terkejut saat pintu terbuka, bangun dari duduknya. Sementara Saga dan Han masuk. Sekretaris itu mengisyaratkan ketiga staf sekretaris untuk mengikuti masuk ke dalam. Kaki ketiga wanita itu udah seperti terkulai tidak berdaya, namun mereka tidak punya pilihan selain mengikuti langkah pimpinan mereka. Kejadian beberapa waktu lalu. Maaf Nona, tapi Anda tidak diperbolehkan masuk. Mari saya antar ke ruangan tunggu sebelum Tuan Saga datang. Staf sekretaris bicara dengan sangat sopan. Dia mempersilahkan dengan tangannya. Mereka tahu siapa Helena, sehingga itu membuat nyali mereka menciut. Kamu tidak tahu siapa aku? Staf sekretaris menundukkan kepalanya, meminta maaf. Dia sangat tahu siapa gadis di hadapannya. 2 tahun lalu gadis ini bisa keluar masuk ke ruangan presiden, bahkan tanpa pemberitahuan atau membuat janji terlebih dahulu. Maafkan saya Nona Helena, tapi saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Sekretaris Han mengatakan siapapun tidak boleh masuk ke ruangan presiden tanpa izin darinya. Dia masih saja sok berkuasa. Minggir. Helena mendorong tubuh sekretaris wanita. Akhirnya dia masuk ke dalam ruangan. Seharusnya aku memilih bertengkar dengannya daripada mati. Siapa yang mengizinkannya masuk? Saga duduk di sofa, bertanya tanpa melihat ke arah staf sekretaris. Helena mendekat. Dia menyentuh lengan Saga. Walaupun saat ini dia merasa takut, tapi dia benar-benar mengumpulkan keberanian dan rasa tidak tahu malunya sebelum naik ke gedung ini. Hingga dia harus melakukan upaya maksimal untuk mendapat pengampunan dari Saga. Walaupun tidak tahu malu, tetap harus maju. Saga, aku yang memaksa masuk. Aku mohon jangan menyalahkan mereka. Helena bicara dengan lembut dan penuh percaya diri. Siapa yang mengizinkan dia masuk? Saga berteriak untuk kedua kalinya. Han? Satu kata itu sudah seperti instruksi khusus. Han menoleh pada ketiga staf sekretaris. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dilakukannya. Jawab pertanyaan Tuan Saga. Selagi saya masih bicara dengan kata-kata. Wajah mereka bertiga semakin pias. Dengan gemetar, salah satu dari mereka maju ke depan. Maafkan saya, Tuan. Dia menjawab terbata karena bibir dan tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya merasakan takut. Dia mulai menyadari kalau gadis itu, Helena, bukan lagi wanita spesial bagi Presiden Antarnagro. Seketika semua sesal menjalari di tubuhnya. Saga, maafkan dia. Aku yang memaksanya masuk. Helena memohon di samping Saga sambil memegang tangan laki-laki di sampingnya. Kalau kau menghormati aturanku, seharusnya kau tidak melakukannya. Kamu yang udah menyusahkan mereka. Potong setengah gajinya bulan ini. Saga melihat staf wanita yang tadi maju ke depan bicara. Baik Tuan Muda. Terima kasih Tuan Saga. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dia berlutut dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu hukuman ini sangat ringan baginya. Biasanya sekecil apapun kesalahan yang dilakukan karyawan di lantai ini bukan hanya hukuman fisik, tapi juga harus siap ditendang dari Antarnagro. Dan siapapun yang dipecat dari perusahaan ini, jangan harap bisa hidup dengan layak lagi. Pintu udah tertutup. Ketiga staf sekretaris sudah meninggalkan ruangan dan kembali mengerjakan tugas mereka masing-masing. Han udah berdiri di belakang Saga, diam seperti manekin versi hidup yang dipajang di toko pakaian. Sorot matanya belum melunak. Daripada melihat ke arah Helena, dia seperti mencari hal yang lain untuk dipandang. Walaupun sorot matanya tertuju pada gadis itu, tapi pikirannya teralihkan entah kemana. Kenapa datang kemari? Saga bicara setelah senyap tercipta untuk sementara waktu tadi. Di antara mereka selain jarak perpisahan, sepertinya telah terbentang keterasingan yang sulit diobati dengan apapun. Saga, berikan aku kesempatan untuk bicara. Helena melirik sekretaris yang berdiri di belakang Saga, berharap laki-laki itu paham dan meninggalkannya berdua. Tapi laki-laki itu tidak bergeming. Kenapa? Kamu terganggu dengan keberadaannya? Aku bahkan tidak mendengarnya menarik napas. Jadi anggap aja dia tidak ada di sini. Saga bicara. Bagaimana aku bisa menganggapnya tidak ada? Dengan sorot mata seperti itu, udah bisa membelah tubuhku menjadi serpihan. Saga, apa kamu sangat membenciku?
Helena tahu bagaimana dia harus memutar intonasinya dengan baik. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti keputusasaan. Tidak, menjawab singkat. Saga menyandarkan kepalanya ke sofa. Sampai hari ini pun aku benar-benar tidak bisa membencimu. Walaupun perlahan namamu mulai memudar di hatiku, tapi aku tetap belum bisa membencimu. Tapi perasaan aku ingin melepasmu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Aku tidak lagi menginginkanmu. Begitulah yang dirasakan Saga hari ini. Awalnya dia hanya ingin membalas Helena dengan bermain-main dengan Dania, tapi sepertinya dia udah terperangkap dengan permainannya sendiri. Lalu kenapa sampai hari ini kamu masih sangat marah padaku? Aku kembali kepadamu sekarang. Aku masih sama sangat mencintaimu. Maafkan kebodohanku yang lalu. Aku sungguh tidak dewasa. Kamu benar, seharusnya aku memohon kepadamu 2 tahun lalu. Tapi karena kebodohanku, aku pergi tanpa izinmu. Sekarang aku pulang dan memohon padamu. Maafkan aku dan kembalilah padaku. Helena mulai terisak. Pecahan kristal mulai merembes di pipinya. Sengaja tidak dia seka. Ele, apa segitu percaya dirimu itu? Kelak. Helena menelan ludahnya. Nyalinya menciut, namun secepat kilat, ia berusaha menguasai diri. Andaikan tidak ada sekretaris sialan itu, dia pasti udah berlutut di kaki Saga sekarang, menangis dan memohon. Tapi keberadaan laki-laki itu udah menghancurkan semua rencana yang ia susun. Dia masih tidak sudi dilihat berlutut oleh sekretaris sok berkuasa itu. Dia merubah strateginya sekarang. Aku percaya padamu bahwa kamu tidak akan berubah. Kembali mengatakan kalimat menyentuh. Makanya aku nekat untuk pergi. Aku sudah berubah. Kalimat sederhana itu menghancurkan kepercayaan diri Helena. Tapi dia segera mengumpulkan harapannya di dadanya untuk berjuang tanpa mengenal malu. Saga, apa kamu tahu? Selama 2 tahun, aku selalu menunggumu mencariku dan menjemputku. Aku memang bersalah pergi tanpa izin, tapi apa kamu tahu? Aku terpaksa dan tersiksa melakukannya. Setiap malam aku kesepian menantikan kedatanganmu. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau menjemputku kan? Kenapa kamu tidak datang? Cih. Helena mendongak menatap sekretarisan yang baru aja mendesak. Dia melihat sorot mata yang ingin menikamnya itu. Sekarang Anda berusaha memojokkan Tuan Saga agar merasa bersalah ya, bahwa semua ini adalah salahnya karena tidak menyusul kepergian Anda. Licik sekali. Begitu kira-kira isi pandangan Han. Saga, tangan gadis itu menyentuh tangan Saga. Berikan aku kesempatan lagi. Ayo kita coba semuanya dari awal lagi. Aku sudah menikah. Berhentilah memakai alasan tentang pernikahanmu, Saga. Aku tahu kamu tidak mencintainya. Aku tahu kamu memilihnya menjadi istrimu hanya untuk membuatku marah dan cemburu. Ceraikan dia dan kembalilah padaku. Helena terhenyak mendengar tawa Saga. Kata-katanya terhenti saat tadi terlontar secara spontan. Sudah aku katakan, memohonlah yang benar. Tapi kenapa dari tadi yang keluar dari mulutmu hanya memojokkanku? Kamu menyalahkanku atas kepergianmu, dan sampai akhir kamu bahkan menghina istriku. Saga menyentuh bibir Helena dengan jemarinya. Bagaimana kalau aku benar-benar jatuh cinta pada wanita jelek dan kebuan itu? Persetan dengan Dania. Ini senjata terakhir yang bisa kulakukan. Aku akan merebut kembali cinta Saga. Helena menabrakkan bibirnya. Pertemuan kembali bibir itu setelah 2 tahun. Dia melingkarkan tangannya memeluk bahu Saga. Hanya ini satu-satunya harapan yang bisa ia pikirkan. Mengingatkan Saga tentang memori lama. Mulut Saga sedikit terbuka. Lalu secepat kilat Helena memasukkan lidahnya. Mereka berciuman. Dia bisa merasakan Saga membalas ciumannya. Seharusnya bisa semudah ini kan? Kenapa aku tidak memikirkannya? Ciuman panjang itu terhenti. Helena melepaskan tangannya, mengatur napasnya yang tersengal. Wajahnya merah merona, perasaan bahagia yang tiba-tiba berlarian keluar dari dadanya. Apa kamu sudah puas sekarang? Saga bangun dari duduk, menerima sapu tangan yang disodorkan Han. Laki-laki itu mengusap bibirnya di hadapan Helena.
membuat gadis itu langsung berwajah bias. Anggap saja itu ciuman perpisahan kita. Saga melemparkan sapu tangan yang tadi dia pakai membersihkan bibirnya di pangkuan Helena. Gadis itu gemetar menyentuhnya. Kenapa kamu jahat sekali? Satu-satunya senjata yang bisa dia pakai, air mata. Jahat? Siapa? Aku. Bukannya kamu yang menciumku duluan? Aku hanya meladenimu. Saga mulai berteriak dan menangis. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu mau menerimaku lagi? Bukankah aku menyuruhmu memohon dengan benar? Tapi kamu malah bertingkah seolah-olah aku tergila-gila padamu. Saga berteriak sambil menjatuhkan diri di sofa lagi. Han, baik tuan muda. Han berjalan mendekati Helena. Dia ingin menarik lengan gadis itu tapi tangannya ditepis. Jangan menyentuhku, marah. Baik Nona, silakan keluar sekarang. Han menunjuk pintu keluar. Helena bangun dari duduknya. Dia masih berdiri mematung. Ingin berteriak sekali lagi. Namun Saga malah menyandarkan kepala dan memejamkan matanya. Laki-laki itu tidak mau mendengarnya bicara lagi. Bahkan walaupun hanya sepatah kata. Plak. Tangan Helena terasa panas. Dia yang menampar malah dia yang kesakitan. Sementara sekretaris Han meraba pipinya. Staf sekretaris udah berdiri pucat. Mereka menundukkan kepalanya dalam. Apa yang kamu lakukan? Racun apa yang kamu masukkan dalam pikiran Saga setiap hari? Han tidak bergeming. Apa kamu juga yang memilihkan istri untuknya? Seharusnya aku menendangmu dari dulu. Aku memang tidak pernah suka padamu. Han tertawa, senyum sinisnya yang menakutkan muncul. Daripada mengganggu saya, bukankah sebaiknya Anda mengkhawatirkan diri Anda, karir Anda ke depannya? Han menyentuh tangan kanan Helena yang dia pakai untuk menamparnya tadi. Gadis itu berontak, tapi tidak berhasil melepaskan cengkeraman kuatan. Han meletakkan tangan itu di pipinya yang tertampar tadi. Anda harus menjaga tangan ini kan? Bukankah karir dan hidup Anda tergantung tangan ini? Jangan menggunakannya untuk hal yang berbahaya. Seringai jahat Han muncul saat ia melepaskan tangan Helena. Helena mengibaskan tangannya sampai menjauh. Nyalinya menciut, dia gemetar, meremas jemarinya. Saya harap Anda paham dengan kata-kata saya barusan. Jika ingin menemui Tuan Saga, buatlah janji terlebih dahulu dengan mereka. Han meninggalkan Helena saat dia berbalik melangkah. Dia mendengar gadis itu terduduk di lantai. Dia tidak bergeming dan masuk ke dalam ruangan presiden.